periode 2023 dan 2024. Mungkin langsung saja. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke perbincangan yang lebih dalam, mungkin ada baiknya Kakak memperkenalkan diri dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar dari kelas 11 F10. Nama saya Faradiba dari kelas 11 F2. Oke, baik. Seperti yang kita tahu bahwa kalian adalah calon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang mendorong kalian ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM? Kalau yang mendorong karena kan kalau misalnya kita tidak jadi pengurus sekarang, kapan lagi, karena periodenya kan cuma 1 tahun untuk perangkatan. Jadi kalau tidak mendaftar sekarang, kapan lagi? Ya, seperti kapan lagi kita mencoba Iya, begitu. coba-coba baik. aja. Kan setiap calon itu pasti mempunyai visi dan misi. Iya. Ya, boleh dibacakan visi dan misinya? Visi kami sendiri menjadikan Manpinrang sebagai sekolah yang berkualitas, berprestasi, serta religius, dan menciptakan suasana sekolah yang kondusif, damai, dan mentaati tata tertib sekolah. Kalau misi sendiri ada 4. Yang pertama itu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan bakat dan potensi siswa-siswi dengan kegiatan yang menarik dan bermanfaat, baik akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi dalam menaati tata tertib sekolah. Terus yang terakhir, menjalankan dan mengoptimalkan program kerja OSIM Manpinrang. Oke, baik. Visi misinya sangat luar biasa. Nah, bagaimana sih Kakak bisa yakin bahwa misi misalnya Kakak naik menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM, bagaimana cara Kakak yakin bahwa misi tersebut akan terlaksana? Kalau yakin akan terlaksana, pasti yakin ya, karena di dalam program kerja yang tahun sebelumnya juga sudah ada, tinggal dilanjutkan lagi kan. Terus kita akan membuat program kerja baru, mungkin tentang studi, tentang ketakwaan juga ditambah nanti di program kerja. Terus kita akan mengamanahkan kepada anggota untuk selalu mengingat program kerja yang akan dilaksanakan. Oke, baik. Mungkin begini, kan di dalam visi Kakak ada yang namanya menciptakan sekolah yang kondusif, damai, dan menaati tata tertib. Iya. Bagaimana cara Kakak melaksanakan proker tersebut? Kalau yang menciptakan sekolah yang kondusif, mungkin itu kayak tidak ada bullying, seperti itu kan. Kalau tentang bullying kan sudah ada aturannya sendiri dari BK, tinggal ditegaskan lagi. Mungkin BK juga kurang tegas soal bullying karena kadang jarang konsultasi ya ke BK. Jadi nanti kalau misalnya insya Allah kita jadi pengurus, kita akan menjadi tempat yang tempat untuk curhat mungkin bagi siswa-siswi. Ya, terbuka begitu. Ya, terbuka, dan kita yang akan menyampaikan kepada guru BK kalau misalnya mereka takut ke guru BK bicara. Kalau yang menaati tata tertib sekolah itu kan memang harus ditegaskan dari awal. Jangan tunggu kita yang jadi pengurus begitu, kayak dari sekarang memang juga harus. Kalau tata tertib yang mungkin kalau sekarang itu biasanya yang cowok soal seragam mungkin, kadang bajunya keluar, itu harus ditegaskan. Kalau yang cewek make up Jilbab. ya jilbab juga kayak dilarang pakai jilbab segitiga, masih pakai jilbab yang bahan jersey juga masih sering dipakai sekarang, padahal dilarang. Itu mau ditegaskan lagi nantinya. Oke, baik. Mungkin lebih membuat Manpinrang sebagai menjadi supaya menjadi madrasah yang lebih baik lagi, Ya, lebih begitu. baik, ditingkatkan. Misalnya ini ada misinya mengembangkan bakat dan potensi. Bagaimana cara Kakak bisa tahu bahwa siswa yang ini mempunyai bakat di sini dan siswa yang lain memiliki bakat di sini? Maksudnya ya, Misalnya apa yang Kakak lakukan supaya Kakak bisa mengetahui bahwa siswa ini memiliki bakat di sini?
satu jenis lomba yang kayak contoh akademik, mungkin cerdas cermat, enggak. Kita juga bakal bikin lomba-lomba yang kegiatannya soal olahraga mungkin, karena enggak semua orang pintar di bidang akademik, mungkin dia di olahraga. Jadi kita selain bikin di bidang yang akademik, kita juga akan bikin yang non akademik. Jadi siswa enggak terpaku sama yang akademik, bisa kesini sesuai bakatnya. Oh, jadi supaya siswa tuh tahu bahwa non akademik itu juga penting, begitu. Oke, baik. Misalnya begini, ada siswa yang memiliki masalah dengan gurunya, mungkin karena nilainya yang turun atau siswa tersebut jarang masuk, begitu. Apa yang kakak lakukan supaya guru dan siswa tersebut bisa berkomunikasi dengan baik lagi, begitu? Hubungan antara siswa dan guru itu kan ini kayak menjalin hubungan antara guru dan siswa. Bagaimana cara kakak supaya hubungan antara siswa dan guru tersebut bisa baik? Kalau misalnya siswanya yang kayak contoh malas masuk kelas, kan kita tidak tahu masalahnya, mungkin di masalah keluarga. Nah itu juga harus ya konsultasi, kayak yang bilang di awal, harus konsultasi kayak mungkin dia kendaraannya, mungkin udah ada kendaraan, kecuali memang siswanya malas. Nah gurunya mungkin juga harus mempertegas, seperti kadang nilainya dikurangi atau di bawah KKM. Nah kalau misalnya nilainya di bawah KKM kan udah mungkin masuk di ujian, kadang juga udah lulus semester. Nah kalau misalnya memang karena alasan yang bisa diterima begitu, kayak masalah keluarganya mungkin, itu harus dikomunikasikan dengan gurunya langsung juga. Oke, baik. Terlepas dari siswa yang mungkin agak malas-malas, bagaimana cara OSIM mengapresiasi siswa-siswi yang berprestasi? Apa yang diberikan oleh OSIM agar siswa tersebut lebih banyak mendapatkan prestasi gitu? Apa yang kalian berikan gitu? Mungkin selain kita mengapresiasi akun Instagram OSIM ya, terus juga biasanya kalau sekarang habis upacara diumumkan, itu mungkin bikin dia kayak wah diumumkan gitu, mas, makin pengen berprestasi. Piagam juga kadang kalau misalnya ada beberapa lomba yang udah kasih piagam atau piala dari OSIM, mungkin bisa dibuatkan. Oke, baik. Kan kita adalah sekolah madrasah. Bagaimana cara kakak agar meningkatkan lagi tentang agama, maksudnya tentang keimanan dan ketakwaan, begitu di antara siswa-siswa? Bagaimana kakak supaya memperkuat lagi keimanan mereka? Mungkin di beberapa program kerja OSIM yang sekarang itu ada yang lomba apa itu yang kamu jadi ketua. Kalau di OSIM sendiri, program kerja yang tahun lalu yang sebelumnya itu ada seperti lomba pas bulan puasa, itu ada lomba yang MTQ, ceramah, mengaji. Nah itu maunya untuk program kita selanjutnya jangan selain di bulan puasa saja. Oh, oke, baik. Jadi meningkatkan kesadaran bukan hanya di bulan puasa, begitu. Ya. Oke, baik. Misalnya begini, misalnya kakak terpilih menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM, apa hal pertama atau proker pertama yang akan kalian jalankan? Yang paling mudah mungkin yang menegaskan tata tertib ya, menambahkan tata tertib baru, mungkin membuat apa ya, kita mengusulkan kepada BK untuk lebih menegaskan tentang jilbab, terus sholat juga. Sekarang cowok kadang pergi sholat, katanya pergi sholat, ternyata cuma ke kantin. Itu juga perlu dikontrol, karena di kantin juga nggak ada CCTV kan, nggak ada. Jadi kayak siswa kalau kadang juga itu yang bolos lewat pintu belakang kantin, itu mau
lebih ditegaskan lagi. Oh, jadi tapi kalau misalnya kakak juga ada pelajaran begitu dan pengurus-pengurus lain juga sedang ada pelajaran, bagaimana kakak bisa mengontrol siswa yang ingin bolos? Maksudnya cara kakak menghentikan bolos tersebut? Kalau menghentikan bolos susah ya, karena kunci pintu yang di belakang itu dipegang sama ibu kantin, kadang dibuka. Jadi kalau misalnya memang dari siswanya sendiri kan butuh kesadaran sendiri ya. Kalau misalnya memang sudah dikunci, sudah di dindingnya sudah dikasih tinggi, tapi siswanya ndak punya kesadaran, tetap bolos, kayak tetap cari cara gitu, otak-otak liciknya tetap dipakai. Jadi tergantung kesadaran pribadi begitu. Oke, baik. Mungkin ada beberapa kata untuk, kan rata-rata penonton sahabat Lentera itu adalah siswa-siswi Man Pinrang. Jadi bagaimana cara kalian meyakinkan bahwa kalian pantas menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM? Silahkan. Kalau misalnya kita yang akan menjadi pengurus selanjutnya, program kerja yang kami janjikan insya Allah akan dilaksanakan dengan baik dan juga menjalankan aturan sebelumnya. Menjalankan program kerja sebelumnya dan menambah program baru yang lebih bermanfaat bagi OSIM dan juga Man Pinrang. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Baik, sahabat Lentera, mungkin itu saja perbincangan kita pada sore hari ini. Saya Alisha Nur Kalbi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera, lensa terpercaya